Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Ibrahim Arif, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Ibrahim diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan. Ibrahim Arif memenuhi panggilan Jampitsus dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kamis pagi. Ditemani kuasa hukumnya, ia datang lengkap dengan membawa sejumlah dokumen untuk diserahkan penyidik. Ada dokumen yang dibawa, Mas? Udah siap, kita bawa dokumen kok. Ya, kita akan serahkan nanti ke tim penyidik ya. Itu dokumen yang diminta sama penyidik atau inisiatif dari Mas Ibrahim? Iya, yang tupoksinya aja. Tupoksi, tidak lebih dari situ. Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan senilai 9,9 triliun rupiah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2019-2022. Sementara dari 3 staf khusus Nadiem, 2 telah memenuhi panggilan dan 1 staf khusus lainnya akan dipanggil pekan depan. Nah, dari 3 yang sudah dipanggil dan diperiksa, baru 2 yang memenuhi pemanggilan dan 1 orang lagi kan baru dijadwal di tanggal 17 yang akan datang. Nah, saya kira nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya dan pihak-pihak mana yang akan dipanggil oleh penyidik. Itu sangat tergantung ya bagaimana fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan terhadap baik 3 orang staf sus ini maupun pihak-pihak yang sudah diperiksa ya. Dalam prosesnya penyidik Kejagung telah menggeledah apartemen dan tempat tinggal 3 staf sus, termasuk Ibrahim Arif di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Pandu Priyo, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sidang lanjutan kasus suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR serta perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli bahasa dari Universitas Indonesia. Ya, terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali menjalani sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR serta perintangan penyidikan yang juga menyeret kader PDIP sekaligus buronan Harun Masiku. Dalam agenda sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan Frans Assisi datang, seorang dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sebagai saksi ahli bahasa. Dalam kesaksiannya, Frans menegaskan tidak ada korelasi antara dugaan perintah Hasto Kristianto untuk menggelapkan ponsel dengan dalih yang disampaikan stafnya, Kusnadi, soal melarung pakaian. Dalam sidang ini, tim kuasa hukum Hasto Kristianto, Patra M. Zain pun sempat beradu argumen dengan saksi ahli Frans Assisi datang terkait arti atau makna dari kata menenggelamkan. Sebelumnya, Kusnadi, staf Hasto Kristianto menjelaskan soal perintah menenggelamkan dalam pesan WhatsApp yang bermakna melarung pakaian. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Dalam pidatonya, Presiden mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi hingga Seskap Teddy Indrawijaya disambut yel-yel yang dinyanyikan para calon hakim saat memasuki ruang acara. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada tahun 2020. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi
sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim di mana hakim paling junior kenaikan paling tinggi yakni 280%. Sebanyak 1.451 hakim terdiri dari 921 orang untuk peradilan umum, 362 orang peradilan agama, 143 untuk peradilan tata usaha negara, dan 25 peradilan militer. Sedangkan penempatan mereka akan disebar di pengadilan-pengadilan kelas 2 di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet merah putih. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo usai menutup konferensi infrastruktur internasional di Jakarta pada sore tadi. Prabowo menyebut para menterinya bekerja keras dengan sangat baik. Prabowo juga mengatakan berkat kerja keras para menterinya sehingga mencapai sejumlah penghematan. Salah satunya dialokasikan untuk kenaikan gaji hakim. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa Indonesia tidak tegas dalam menjaga kekayaan alam sehingga rakyat tidak ikut merasakannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menutup konferensi internasional infrastruktur 2025 di Jakarta. Urusan pembangunan suatu negara adalah urusan penggunaan dan pengelolaan sumber daya dan kekayaan suatu bangsa. Tugas kita bersama, para eksekutif, adalah bagaimana kita menjaga dan mengelola sumber daya dan kekayaan tersebut. Saya takjub dengan kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Tapi saya juga sadar bahwa kita perlu lebih berani, lebih pandai mengelola kekayaan tersebut. Saya tidak malu-malu. Walaupun di hadapan
sahabat-sahabat di luar negeri, saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang gugatan ijazah SMA Jokowi dengan Jokowi sebagai tergugat. Majelis Hakim menolak permohonan intervensi dan memerintahkan pihak penggugat serta tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah kembali menggelar sidang gugatan perdata soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi dengan agenda putusan sela. Majelis Hakim menolak permohonan intervensi, kemudian memerintahkan pihak penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Gugatan intervensi diajukan teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo Angkatan 1980. Sedangkan gugatan utama dilayangkan Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok bernama Tipu UGM terhadap sejumlah pihak. Pihak tergugat dalam kasus ini yakni Jokowi, Komisi Pemilihan Umum Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sementara ahli forensik digital Rismon Sianipar juga datang ke kantor Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah. Rismon memenuhi undangan dari penggugat ijazah Jokowi, Muhammad Taufik. Rismon berharap Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Solo memberikan kesempatan padanya untuk membuktikan kajian ilmiah terkait ijazah Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, masih di iNews Prime, pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok bukan melarang masyarakat untuk merokok, tapi tidak bisa merokok di tempat-tempat publik. Pramono menyampaikan perda tersebut masih tahap pembahasan dan belum diputuskan besaran sanksi yang akan diberikan. Urusan rokok, karena ini perda basi dalam pembahasan, angkanya belum tahu berapa yang akan dikenakan. Tetapi secara prinsip, teman-teman pada waktu itu juga melihat bahwa saya sudah memberikan tanggapan terhadap usulan perda rokok tersebut. Perda rokok itu bukan berarti nggak boleh merokok, bukan. Orang tapi tidak bisa merokok di tempat-tempat publik yang banyak orang. Akan disediakan fasilitas orang untuk merokok. Di negara-negara maju pun sekarang semuanya sudah mengatur seperti itu. Bahkan di negara maju yang udara terbuka begini ada tempat-tempat yang tidak boleh orang merokok. Di kita kan nggak ada larangan di tempat terbuka orang tidak merokok itu.
Ya, pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 6 kawasan dilarang merokok tanpa terkecuali dan berikut daftarnya. Pertama adalah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada tempat proses belajar mengajar seperti sekolah dan tempat les anak, tempat bermain anak, dan tempat ibadah juga dilarang merokok. Saat menggunakan angkutan umum dilarang merokok. Demikian juga dengan di lokasi olahraga seperti stadion. Ya, sementara ada 4 kawasan yang diperbolehkan untuk merokok tapi harus di ruangan khusus. Kawasan ini adalah tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu, hingga tempat dengan izin keramaian. Ke informasi lain, pemirsa, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri berpesan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Mega saat Mensesnek Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bertemu di kediamannya beberapa waktu lalu. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga merupakan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta. Pertemuan hangat tersebut diunggah melalui akun media sosial Instagram Dasko 5 Juni lalu. Prasetyo mengungkapkan pesan Megawati yakni menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya supaya berjalan dengan baik. Ketemu sama Bu Mega, Iya, katanya bawa pesan. Iya, katanya ada Pak pesan. Prabowo. Pesannya apa itu ya, Mas? Kemarin kan sudah saya sampaikan. Pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga beliau, pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, saling mendukung satu sama lain, jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai presiden memberikan masukan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri nampaknya semakin mesra. Bahkan di awal Juni lalu saat bertemu di acara Hari Kelahiran Pancasila, Presiden Prabowo sempat melemparkan pujian kepada Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri nampaknya semakin mesra setelah Pilpres 2024. Seperti saat pertemuan di acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni lalu. Mereka duduk bersama dalam satu meja. Bahkan dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melemparkan pujian kepada Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Prabowo menyebut diet Megawati berhasil. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya, kursi. Dietnya berhasil. Lama gue ini, katanya Yang penting kalau pagi kopi, Bu. Sebelumnya pada awal April lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Pertemuan Prabowo Mega saat itu berlangsung sekitar 1,5 jam dan diunggah di akun media sosial Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, pertemuan kedua tokoh bangsa ini berlangsung hangat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI ini sekaligus menjawab isu hubungan panas dingin antar kedua tokoh tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.